Hai, saya Rupa Witri, selamat datang di Arum Workshop. Arum Workshop ini garasi sebenarnya, tapi saya sulap menjadi studio kayu yang semuanya serba ada di sini. Ayo kita masuk. Saya sebenarnya senang dengan crafting, segala macam crafting sudah saya coba, mulai dari menjahit, merajut, menyulam, terakhir itu pottery. Terus apalagi yang bisa saya pelajari, saya cari-cari di Instagram, kebetulan ketemu sama Brotherhood Bandung. Itu dia buka kelas woodworking for beginners, jadi saya coba ke sana, saya coba woodworking untuk pertama kalinya dalam hidup saya, dan ternyata saya jatuh cinta sama woodworking sampai sekarang. Sejak tahun 2018, jadi baru 3 tahun sekarang. Kendala untuk pertama itu pasti alat, karena kalau woodworking itu kan mostly dia pakai kekuatan ya. Jadi makanya woodworking itu didominasi oleh laki-laki. Jadi dia punya kekuatan, dia punya skill untuk mengolah kayu, sedangkan kalau perempuan kan nggak bisa sekuat laki-laki. Gimana caranya? Saya butuh power tool. Saya nyicil pelan-pelan, beli alat potong, alat amplas dulu pertama kali, baru bisa jalan untuk woodworking. Protes, iya, terutama dari orang tua. Itu biasa lah ya, namanya perempuan untuk woodworking, kerja kayu, jadi tukang kayu. Mau apa jadi tukang kayu? Ini ilmu yang kayaknya kurang bermanfaat deh. Kalau perempuan mendingan kelas memasak atau kelas menjahit kayak gitu yang berguna. Tapi ternyata woodworking juga berguna kok untuk perempuan, dan ini terbukti kepake untuk segala macam alat rumah tangga, juga banyak yang pakai kayu sampai sekarang. Untungnya suami saya mendukung dan suportif sekali dengan hobi yang satu ini, dan berharap sih ini hobinya nggak cuma sementara ya, jadi karena modalnya besar. Jadi berharap ini semoga bisa berkelanjutan. Proyek pertama yang saya bikin itu adalah rumah Barbie, rumah boneka untuk anak-anak. Karena anak saya suka banget main boneka, dan dia minta rumah-rumahan. Selama ini saya bikinin dari kardus, dan dari kardus itu kan paling mentok seminggu kepake, abis itu udah hancur dan dibuang. Terus saat itu saya bisa bikin dari kayu, dia seneng banget. Sampai sekarang dia masih ada di atas, dimainin sama dia di rumah. Ada ketertarikan, dia sering juga main-main ke studio. Alat-alat ini memang mereka sudah sangat familiar. Jadi untuk alat-alat yang seperti ini mereka bisa pakai. Kayak ini alat gergaji manual, mereka bisa pakai sendiri, dan di bawah pengawasan tentunya ya. Tapi mereka sudah mulai bisa pakai sendiri. Mereka udah mampu ngebor, motong, itu udah biasa. Sebenarnya yang menjadi inspirasi itu adalah kebutuhan. Butuhnya apa dulu? Butuh meja, butuh kursi, butuh kotak, butuh apa? Awal-awalnya karena saya dari kebutuhan anak-anak dulu. Anak-anak butuhnya mainan, saya bikinkan mainan rumah Barbie itu. Terus anak-anak bukunya berantakan, jadi saya bikinkan rak buku. Terus yang bayi pada waktu itu baru mulai berjalan, jadi saya buatkan alat bantu jalan, apa ya namanya ya, untuk melatih berjalan. Terus kemudian mereka minta wagon untuk tarik-tarikan, saya bikinkan wagon. Jadi inspirasi utamanya sih ya dari kebutuhan dan keinginannya anak-anak. Dan awalnya memang untuk konsumsi pribadi, sama sekali tidak ada maksud untuk mengkomersilkan ini. Seiring dengan berjalannya waktu,
sering posting juga, terus banyak orang yang kok bagus pengen, jadi ya coba dibikin pelan-pelan dengan tenggat waktu yang saya bilang jauh jaraknya, jadi 3 sampai 4 minggu baru saya bisa membuatkan untuk satu produk. Awal mulanya sebenarnya nggak ada yang direncanakan, ini tuh semua berjalan secara natural. Saya butuhnya alat potong, jadi saya beli gergaji jigsaw yang murah-murahan aja, yang nggak lebih dari 1 juta. Terus saya butuh amplas, jadi saya beli amplas. Terus semakin berjalannya waktu saya butuh alat potong yang lebih besar, jadi saya beli microsaw. Lanjut lagi saya butuh alat lagi yang untuk lebih besar lagi, jadi saya beli table saw. Terus begitu saya butuh trimmer, saya beli trimmer. Saya butuh cordless drill untuk pasang yang harus jauh dari colokan, saya beli itu. Impact driver juga gitu. Jadi nggak ada yang direncanakan, semuanya pelan-pelan, satu-satu, alatnya satu-satu. Dan ini terakhir juga beli ini karena ada kebutuhan untuk bikin bolongan yang harus presisi. Saya akhirnya beli alat ini dan semuanya akhirnya terkumpul, jadilah studio ini. Ternyata banyak juga ya, butuh apa segala macam, ternyata udah ada di sini. Awalnya saya bukan langsung Armut Shop tapi Kids Craft, karena dari awal kan untuk kids, barang-barang untuk kids, tapi kemudian berlanjut semakin melebar, kotak tisu, kotak hantaran, terus sekarang yang paling ngetren ini ya ini butcher's block atau talenan dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi saya merasa nama Kids Craft itu udah kurang relevan lagi, saya gantilah menjadi Armut Shop ini. Selama ini saya bekerja sendiri dengan bantuan suami kalau lagi nggak ada kerjaan. Jadi semua ya saya lakukan sendiri, mulai dari motong, ngelem, terus untuk ngalus-ngalusin semua saya kerjakan sendiri, benar-benar sendiri di tengah-tengah keributan. Anak-anak mau minta suapin, anak-anak minta cebokin, anak-anak berantem, ya begitulah namanya ibu-ibu. Kendala itu semua pasti ada. Masalahnya saya kan juga newbie, saya belum tahu dengan alat-alat segala macam pertukangan perkayuan ini. Jadi saya juga sambil belajar sebenarnya untuk cara bikin ini pakai alat apa, bikin seperti itu pakai alat yang gimana, tekniknya gimana, karena semua teknik itu saya benar-benar baru 3 tahun ini belajar dari nol. Sekarang ya saya bisa untuk custom, tapi saya lihat dulu saya sanggup nggak ini, tekniknya gimana, kira-kira memungkinkan nggak untuk dilakukan dengan alat-alat yang sudah saya punya selama ini gitu. Kalau misalnya memang kayaknya jelimet banget untuk proses produksinya, kayaknya nggak worth untuk dilakukan dalam waktu dekat, jadi saya tolak. Terus kalau misalnya mereka minta produk yang sudah saya pasang di feed Instagram, di etalase itu mereka mau, ya baru saya bisa lakukan sesuai dengan pengalaman yang sudah. Jadi semua prosesnya masih belajar terus. Semua produk itu isinya belajar lagi. Selama ini saya mencari komunitas itu sebenarnya, tapi untuk sekarang kayaknya belum ada di Surabaya ini komunitas yang suportif untuk woodworker perempuan. Selama ini saya nemuin Brotherhood Indonesia yang di Surabaya itu isinya laki-laki semua, terus mereka kayaknya juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, jadi nggak ada komunitas yang bisa kumpul-kumpul gitu. Terus sekarang saya coba gabung sama Hobi Kayu Malang chapter. Dia juga mostly laki-laki, nggak ada perempuannya, atau saya nggak tahu ya, karena saya baru bergabung. Dia juga selama ini mereka cukup aktif, tapi
ya itu cuma lewat WA dan belum ada sih kayaknya. Kalau misalnya sesama perempuan kan lebih enak untuk sharing-sharing segala macam, belum ada sih sampai sekarang. Sebenarnya kalau minat, menurut saya banyak perempuan yang minat sama woodworking. Cuman kendala mereka itu pertama alat yang mahal, kedua waktu, karena mereka ibu rumah tangga, mereka nggak bisa nyempetin waktu untuk woodworking, karena woodworking ini kan bukan hobi yang cuman semenit 2 menit untuk 1 jam selesai gitu. Ini butuh waktu yang sangat-sangat lama dan prosesnya itu bertahap tanpa bisa dilewati satu tahap pun gitu. Nggak ada yang bisa di skip. Jadi kalau minat sih banyak, tapi ya itu kendalanya alat dan ketersediaan waktu. Tempat banyak dari mereka yang mengeluh nggak bisa karena di rumahnya itu nggak bisa naruh alat, nggak bisa bikin ribut sama tetangga. Itu sih karena berisiknya itu alat-alat ini pasti berisik banget dan ganggu, debunya juga. Perempuan kekurangan di tenaga, tapi perempuan itu lebih kuat di kerapihan, ketelatenan, karena menurut saya yang laki-laki tuh nggak bisa ngalusin, ngamplas gitu, paling males ngamplas. Jadi kalau bikin sesuatu oke lah mereka jadi bikin, tapi nggak halus gitu loh. Terus kerapihannya juga ada bolong-bolongnya gitu. Kalau perempuan kan detail, teliti dengan hal-hal itu. Misalnya dari join-joinan kayu, nanti pasti ada bolong-bolongnya. Itu yang harus dialusin, diisi, diamplas lagi. Itu kayaknya laki-laki kurang di titik-titik itu. Kalau perempuan lebih sabar, hasilnya juga kalau misalnya perempuan yang ngerjain pasti lebih rapi. Kayaknya 100% pembelinya perempuan, karena laki-laki kan lebih ke fungsional, yang penting barang berfungsi. Kalau perempuan kan ngelihat estetiknya juga, jadi mereka ngelihat barang juga yang bagus, yang cantik, yang bisa kemasannya juga menarik. Itu yang menjadi titik kuat saya untuk berjualan. Namanya unique selling proposition ya, unique selling ya. Jadi ya itu memang itu yang bisa dijual hanya itu. Pertama kali itu pasti alat potong. Alat potong itu bentuknya macam-macam. Tapi alat potong yang pertama kali saya beli itu ini jigsaw. Jigsaw ini harganya murah kok, nggak sampai 1 juta. Terus kita bisa motong tanpa pakai kekuatan sendiri ya, jadi pakai alat aja. Ini bisa motong. Terus setelah dipotong dihalusin kan pastinya. Untuk dihalusin kita juga nggak mungkin pakai amplas yang manual. Pakai amplas tangan tuh capek banget dan sakit. Jadi akhirnya saya beli amplas yang power tool untuk amplas. Ini namanya orbital sander. Ini kita bisa ngamplas sampai halus tanpa kita harus capek-capek ngamplas manual pakai tangan sendiri. Organizingnya sebenarnya pada prinsipnya semua barang harus bisa dilihat mata. Jadi kita mulai dari barang-barang yang kecil-kecil, solasi, terus cat-cat di bawah sini itu harus kelihatan, bolt, skrup dan segala macamnya itu harus bisa kelihatan mata. Ini juga yang dari tokonya nggak dicopot, jadi kemasannya bisa tetap cantik, tetap rapi, tetap bisa digunakan tanpa harus berantakan semua barangnya. Lem jadi satu, obeng-obeng jadi satu, kata, terus kata-kata board, semua dikategorikan sesuai dengan teman-temannya. Jadi klasifikasi gampang, nyarinya gampang, semuanya bisa kelihatan, dan pada saat setelah makan semua bisa kembali ke tempatnya, jadi nggak berantakan. Untuk kayu-kayu ada kayu panjang lebar, itu kita taruh di atas supaya nggak makan space. Untuk kayu-kayu yang di sini ini
kayu-kayu kecil, potongan-potongan kecil, serat-serat saya taruh di sini supaya tetap bisa rapi, nggak makan tempat. Semuanya ada kategorinya. Sebenarnya ada kategorinya solid wood, vertical, sama itu plywood. Jadi seratnya pun dikategorikan sesuai dengan jenisnya, supaya kalau misalnya kita butuh scrap wood, nyarinya gampang. Untuk Manchester ini kita bikin meja sendiri. Meja ini udah include all in ya. Beli alat-alatnya alat-alat sendiri, tapi mejanya bikin custom sendiri. Saya dibantu sama suami saya bikin ini untuk tempatnya Manchester. Di sini ada tempat untuk trimmer. Di sini ada tabletop. Semuanya disamakan, levelingnya, tingginya sama. Dan dari kayu besar ataupun multi-pack yang lebar, itu semua bisa. Ini juga ada laci-lacinya, penyimpanan. Mata-mata luker juga ada di sini. Itu semuanya disimpan di sini sesuai dengan kategorinya. Ini ada kuat, ini ada lens tembak, terus spray gun dan lain-lainnya. Sebenarnya seberantakan apapun masih tetap bisa kelihatan, karena setelah pakai taruh lagi gitu. Yang paling sering dipakai kan ini cordless drill sama cordless driver, itu paling sering dipakai. Tapi karena ada tempat itu, setelah dipakai taruh lagi. Tembok itu dulu. Rak-raknya dulu sebenarnya, rak-rak kecil, terus disesuaikan dengan ini. Rak ini kegunaannya untuk apa? Untuk lem, untuk amplas, untuk cat, atau untuk apa, disesuaikan dengan ukurannya, dengan barang-barang yang saya punya. Terus diorganize di ini multiplex dasarnya, bukan tembok jadinya. Tembok di depannya multiplex supaya gampang untuk di-sekrup-sekrupin, dipasang-pasang. Terus ada juga di sini, ini juga sama sih, ini perluasan dari sini, terus larinya ke sini, sampai kehabisan space lagi sebenarnya. Udah nggak tahu lagi mau ditaruh mana, barang-barang ini kosong. Terus ini akhirnya juga jadi, tadinya ini nggak mau digunakan sebagai rak tools karena nggak kelihatan kan, cuman apa daya nggak ada tempat lagi, akhirnya tools sebagian ditaruh di sini. Terus kabelnya masuk ke sini supaya lebih rapi. Karena intinya workshop itu harus bersih sih. Kalau workshopnya sudah berantakan, nanti pas kita ada alat-alat yang bahaya tajam gitu, bisa kesandung, bisa jatuh, bisa melukai diri sendiri. Jadi intinya memang workshop itu harus bersih, harus rapi. Kalau yang lagi dikerjakan sekarang ini butcher's block namanya. Bahasa Inggrisnya butcher's block, tapi bahasa Indonesianya talenan. Bedanya sama talenan itu, butcher's block itu lebih tebal, jauh lebih tebal daripada talenan biasa. Ketebalannya bisa sampai 4-5 cm. Ini lagi proses pengeleman. Proses pengeleman ini biasanya butuh waktu sekitar 1 hari. Nanti kalau setelah jadi, produknya bisa seperti ini. Macam-macam desainnya, patternnya sesuai dengan request bisa, tapi sesuai juga dengan kayu-kayu yang saya punya. Ini stoknya. Kayunya macam-macam. Saya pakai pinus, pakai kayu nyatoh, kayu meranti, terus kayu apa yang saya juga nggak tahu apa. Ini kayunya merah, nanti kalau udah jadi
hasilnya bagus, murah. Jadi kayunya memang di mix satu butcher's block ini bisa pakai 25 sampai 35 bilah kayu. Karena kayunya sekecil-kecil gini, ketebalannya sih menyesuaikan patternnya sih. Menyesuaikan pattern yang dicari, yang dibutuhkan, yang diinginkan. Tapi pasti lebih dari 25 setiap butcher's block. Coba dulu suka apa enggak, masalah alat itu nanti bisa menyusul. Kalau sudah passionnya udah mau, udah suka, pasti ada jalannya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan kan. Jadi suka dulu, coba dulu, nanti alat-alat akan mengikuti sih sebenarnya, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya juga.